Wayang. Wayang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan atau imaji. Wayang merupakan pengkarakteran sifat manusia yang mengadaptasi anatomi tubuh melalui proses pengayaan. Menurut berbagai sumber, wayang pertama kali berkembang di India sebagai bagian dari tradisi teater religius yang memuat cerita-cerita epik seperti Mahabharata dan Ramayana. Wayang kemudian menyebar ke Indonesia, terutama di Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, berdiri sebuah tempat yang menyimpan jejak seni dan budaya yang telah hidup ratusan tahun lamanya. Museum Wayang yang terletak di kawasan Kota Tua. Bangunan bersejarah ini bukan hanya saksi bisu masa kolonial, tapi juga rumah bagi ratusan koleksi wayang dari berbagai daerah di Indonesia. Arsitektur kolonial yang megah dan suasana yang tenang, Museum Wayang menyajikan keindahan seni pertunjukan yang kian langka, namun tetap hidup dalam jiwa para pelestari budaya. Saat langkah pertama kami menjejak halaman Museum Wayang, kami disambut oleh sebuah patung wayang yang menjulang tinggi, seolah penjaga gerbang dari dunia yang penuh kisah dan makna. Sambutan ini membuat kami ingin membahas tentang wayang golek. Wayang golek adalah bentuk seni pertunjukan boneka kayu 3 dimensi yang berasal dari wilayah Sunda, khususnya Jawa Barat. Tradisi ini berkembang sejak abad ke-17 Masehi dan mengalami puncaknya pada masa penyebaran Islam di tanah Sunda. Pada saat itu, wayang golek digunakan sebagai media dakwah dan pendidikan moral, disampaikan dalam bahasa Sunda dan diiringi gamelan. Salah satu tokoh ikonik dalam dunia pewayangan adalah Gatot Kaca. Ia adalah anak dari Bima, seorang Pandawa Lima, dan Arimbi, seorang raksasa perempuan. Kisah hidup Gatot Kaca penuh tantangan sejak bayi. Saat lahir, tubuhnya langsung tumbuh besar dan menjadi sangat kuat. Namun tali pusarnya tidak bisa dipotong dengan senjata apapun. Ia diberi anugerah bisa terbang dengan cepat dan kebal akan senjata tajam dan tumpul. Ia juga diberi baju sakti yang dinamakan Antakusuma, yang memungkinkan ia terbang secepat kilat, dan sepatu pancakarma dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Ia dikenal sebagai kesatria terbang. Ia pun sering mendapat julukan otot kawat tulang besi karena ketangguhannya, keberanian, dan sifatnya yang tak kenal takut. Puncak dari perjuangan Gatot Kaca terjadi di medan perang Bharatayuddha. Dalam perang ini Gatot Kaca gugur sebagai pahlawan. Ia mengorbankan dirinya demi kemenangan Pandawa. Pergiwa adalah putri dari Arjuna dan Sumbadra, saudari kembar dari Pergiwati. Ia dikenal karena kelembutan, kecerdasan, dan perannya sebagai simbol kekuatan perempuan dalam dunia pewayangan. Dalam cerita perwayangan, Pergiwa sering muncul sebagai tokoh yang bijak, penengah, dan pemberani melindungi keluarganya. Meskipun tidak sepopuler tokoh-tokoh utama seperti Sri Kandi atau Sinta, tapi ia tetap punya peran penting dalam dunia pewayangan. Ia ajarkan kita bahwa kelembutan bukan tanda lemah, tapi cahaya yang menuntun dalam gelapnya amarah dan kekuasaan. Dan bahwa seorang perempuan seperti Pergiwa pun bisa menjadi penjaga damai, penengah luka, dan teladan dalam badai. Selain kesatria Gatot Kaca dan putri cantik Pergiwa, ada Anoman, kera putih dari kisah Ramayana yang mungkin bisa kita pelajari juga nilai-nilai moralnya. Anoman adalah anak dari Batara Bayu. Ia telah menjadi pengikut setia Rama dalam usahanya menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan kemampuan terbangnya, Anoman dikenal sebagai tokoh yang cerdik, pemberani, dan setia. Anoman dianggap sebagai perwujudan kebaikan dan pengorbanan tanpa pamrih. Bahkan karena kebaikannya, Anoman menjadi satu-satunya tokoh yang muncul di banyak jenis pertunjukan, mulai dari wayang kulit, wayang golek, hingga tari topeng. Di balik rupa kayu dan cat yang mulai pudar, wayang golek menyimpan jiwa-jiwa dari masa silam, yang mengajarkan tanpa suara. Dari Gatot Kaca kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot, tapi pada keberanian untuk melindungi dan berkorban. Dari Pergiwa, kita mengerti bahwa kelembutan itu bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan yang menjaga martabat di tengah dunia yang gaduh. Dan dari Anoman, kita diingatkan bahwa pengabdian tak butuh sorotan. Cukup dilakukan dengan tulus, maka dunia akan berubah perlahan. Wayang bukan sekedar warisan,
Ia adalah cermin yang menuntun kita untuk mengenal diri, untuk bertanya, dalam dunia yang terus bergerak ini, masihkah kita punya hati yang setia, jiwa yang teguh, dan pikiran yang bijak? Wayang golek bukan sekadar pertunjukan, ia adalah warisan budaya, simbol nilai, dan cermin dari perjalanan bangsa. Di tengah arus modernisasi, semoga suara kayu yang menari di atas panggung ini tak pernah padam. Semoga yang tertinggal juga bukan hanya kisah, tapi nilai yang bisa kita bawa pulang dan kita hidupkan kembali.